Tante Erni atau Ibu Erni, ibunya Rian itu meninggal dunia pada tahun 2012. Nggak lama setelah itu Rian menikah. Ternyata kejadian yang luar biasa ini tidak berhenti di situ saja. Tepat tidak berapa lama setelah Rian menikah, di tahun 2013, ayahnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi tahun 2013 ayahnya tuh meninggal dulu. Di sini kan kembali ya, Rian itu merasa penasaran. Kenapa kok hidup saya ini kok selalu dirundung dengan masalah dan masalah? Apakah ini kelanjutan dari pelet dan santet? Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentu saja sudah teman kakak nantikan. Kisah ini berlangsung pada tahun 2000 dan kisah ini terjadi di Jakarta. Pengirim kisah ini bernama Rian. Nama dan tempat tentu saja sudah disamarkan. Tapi sebelum saya mulai menceritakan kisah ini, kita saksikan dulu yang satu ini. Awal mulanya, Rian ini adalah seorang anak tunggal dari suami istri yang suaminya bernama Kena dan istrinya bernama Erni. Rian ini pada tahun 2000 merupakan seorang mahasiswa. Dia berkuliah di luar negeri. Kebetulan memang orang tua Rian ini bisa dibilang mungkin untuk ukuran kita itu lumayan kaya karena mampu menyekolahkan Rian yang merupakan anak tunggal. Jadi satu orang nih. Tapi Rian dididik oleh orang tuanya itu tidak manja. Karena Rian setelah lulus SMA langsung dikirimkan oleh orang tuanya ke luar negeri untuk berkuliah. Karena orang tuanya ingin Rian supaya menjadi seorang anak yang tangguh dan tidak cengeng. Tapi memang Rian sebetulnya ya dia nggak cengeng dan dia nggak manja. Dari kecil hingga SMA dididik keras oleh orang tuanya, sehingga Rian menjadi sosok yang sangat amat mandiri. Nah, keanehan dari kisah ini dimulai pada saat Rian itu bermimpi. Pada waktu itu Rian mau ujian tuh. Dia bermimpi rumahnya dibakar dan ayahnya itu ditancapkan di sebuah tiang. Rian waktu itu terbangun, terkaget-kaget. Ada apa ini? Terus dia pun segera menceritakan kepada sang ibunda tercinta. Tapi jawaban yang diterima Rian itu sangat agak lain gitu ya. Karena ibunya bilang, Rian, itu hanya bunga mimpi saja, bunga tidur. Kamu tuh mungkin karena kamu mau ujian, terus kamu mungkin kecapean belajar, makanya kamu mimpi aneh-aneh. Tuh kata ibunya tuh. Nah, ini singkat cerita nih ya, kita singkatin 3 tahun. 3 tahun kemudian, ketika Rian mengambil S2, jadi memang kebetulan di tempatnya Rian itu ada jalur percepatan sehingga bisa mengambil S1 dalam waktu 2-3 tahun.
Yang biasa normalnya kan 4 tahun ya atau lebih ya. Nah, ketika tahun ketiga Rian ini mengambil S2, sama momennya, waktu itu Rian juga mau ujian. Tiba-tiba saja ditelepon sama ibunya. Ya namanya ujian kan, begitu lihat, ini apa sih nelpon nih? Matiin. Apa sih nelpon? Tapi karena ibunya menelpon berkali-kali, akhirnya mau nggak mau diangkat dong. Ini kenapa sih, kayaknya penting banget. Begitu diangkat, alangkah terkejutnya Rian. Ibunya tuh menelpon sambil menangis dan berteriak-teriak. Rian, papa kamu. Bentar dulu bu, kenapa? Iya, papa kamu berubah banget. Aduh, saya sampai merinding. Berubah banget, kenapa bu? Aduh, pokoknya berubah banget. Kamu cepetan deh, kamu kan udah mau ujian. Kamu begitu lulus, cepet-cepet pulang ya nak. Iya bu, tenang bu ya. Nah, mendengar dari perkataan Erni, Rian bukannya malah konsentrasi, kan pikirannya tercabang ya. Ada apa dengan ayah saya nih? Sedangkan saya mau ujian nih. Kemudian Rian mau gak mau fokus dengan kuliahnya yang sebentar lagi ujian. Setelah ujian, Rian pun bergegas pamit kepada seluruh teman-temannya dan dosen-dosen semua di kampusnya untuk pamit pulang. Dan dia pun mengemaskan seluruh barang-barangnya secepat mungkin dan mengirimkan barang-barangnya kembali. Pokoknya Rian begitu selesai ujian, dia nggak mau tahu hasilnya lulus atau enggak, atau bagus bagaimana. Yang penting dia harus kembali dulu ke Jakarta. Yang kemudian setelah kembali ke Jakarta, Rian pun melihat keadaan di rumahnya itu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan bisa dibilang kalau kata Rian itu sangat tidak baik-baik saja. Karena ayahnya yang dia kenal dari kecil sampai dia dewasa itu berubah 180 derajat. Rian itu sama sekali tidak ditegur waktu pulang. Yang memeluknya dan menciumnya hanya Ibu Erni saja. Ya wajar ya, karena dia kan ibunya ya, jadi udah kangen ketemu anaknya, sedangkan ayahnya cuek banget. Bahkan ketika sampai, ayahnya malah bilang, ngapain kamu di sini? Mau udah lulus? Kan baru ujian, hasilnya juga belum keluar, ngapain kamu kesini? Wah, Rian tuh kaget luar biasa diomongin seperti itu kan. Ini bukan ayah saya nih. Wah, berarti benar yang dibilangin sama ibu saya. Kemudian hari pertama, kedua, ketiga, terjadilah pertengkaran hebat. Ya, di sini Rian tidak menceritakan pertengkarannya apa, tapi yang jelas Rian itu sampai diusir dari rumahnya sendiri oleh ayahnya. Bahkan Rian itu diperlakukan lebih parah daripada seekor binatang. Rian disuruh tidur di garasi yang banyak nyamuknya di garasi. Kemudian ya karena Rian gak tahan, kemudian Rian izin ke ibunya, Bu saya mau nginep di hotel atau di mana lah, pokoknya saya keluar dari rumah ini. Rian berkemas bawa satu koper keluar. Waktu itu tepat jam 12 malam. Namun karena rasa sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya, ibunya berlari menyusul Rian. Bayangin malam-malam jam 12 malam, Rian itu jalan kaki, bawa koper, dia nggak tahu mau kemana, karena bingung ya, disusul sama ibunya. Waktu itu Rian bilang kalau nggak salah dia jalan udah 2 atau 3 kilometer, ditelepon sama ibunya, kamu di mana? Aku di sini Bu. Ya udah kamu tunggu di situ duduk, ibu susul. Kamu pulang nak. Akhirnya Rian pulang. Tapi ya karena namanya Rian laki-laki, gengsi dong mau tidur di kamar dia gitu kan. Apalagi dia udah dewasa. Dia tetap
dengan pendiriannya, oke, kalau saya sudah diusir sama ayah saya harus tidur di garasi, saya tidur di garasi. Kemudian dia minta selimut dan bantal sama ibunya dan dia tidur di garasi. Nah, singkat cerita, Rian ini kan penasaran, ada apa sih sama ayahnya? Kebetulan salah satu temannya kenal sama orang pintar. Dijelaskanlah bahwa ayahnya ini kena pelet sama orang terdekat. Wah, di situ kan Rian berasumsi, aduh, ayah saya punya simpenan nih, atau jangan-jangan istri lain nih. Di situ Rian hanya ke situ aja pemikirannya. Terus setelah mengucapkan terima kasih udah dijelaskan, Rian pulang kan. Rian menceritakanlah hal ini kepada ibunya. Cuman ibunya berkata, enggak, ayah kamu habis dari kantor selalu pulang ke rumah, nggak pernah keluyuran kemana-mana kok. Dan pasti on time. Singkat cerita, Rian masih nggak puas nih. Akhirnya Rian kembali bertanya kepada orang pintar yang lain. Yang ini jawabannya agak panjang. Dia berkata bahwa orang tuanya memang kena pelet. Tujuan dari pelet ini adalah untuk morotin atau mengeruk seluruh kekayaan ayahnya kepada dia. Kembali lagi, jawabannya adalah orang terdekat. Masih belum disebutkan laki-laki atau wanita. Oke, Rian sudah mulai mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Tapi tetap yang namanya Rian itu kan orangnya kepoan. Dia masih penasaran. Jadi selama dia liburan itu, dia keliling. Pokoknya di mana ada orang pintar, di situ dia datengin. Dan jawabannya setiap kali itu hampir sama. Rian bilang dari banyak orang pintar yang dia kunjungi, ada 7 orang yang jawabannya sama persis. Nah, ke-7 orang itu menjawab seperti ini. Ayah kamu memang pertama dipelet untuk morotin kekayaan dia. Tapi karena ayah kamu sudah berhasil dikuasai, dia mau memusnahkan seluruh keluarga kamu. Satu-satunya cara adalah kamu harus keluar dari rumah yang ditinggalin Rian sekarang nih, selama 1 tahun. Nanti seluruh kekayaan ayah kamu atau ayah ibu kamu akan menjadi milik kamu. Rian kan bingung ya, 1 tahun harus keluar dari rumah supaya mendapatkan harta dari orang tuanya. Ya Rian kan istilah kata anak tunggal ya, anak satu-satunya. Gak usah pergi keluar rumah 1 tahun juga pasti semuanya ke dia. Ada skenario apa nih dari orang yang melet dan santet keluarga dia? Ternyata semua ini berawal dari kesombongan. Ya kalau menurut Rian sih bisa dibilang kesombongan. Tapi kalau menurut orang tuanya, khususnya ibunya, itu hanyalah obrolan biasa. Jadi ibunya ini pernah bercerita. Ini kita mundur dulu ya. Ketika arisan keluarga, kebetulan ibunya ini nggak datang. Satu dan lain hal. Nah, tante-tantenya ini merencanakan untuk morotin daripada ayahnya
Rian. Kebetulan ayahnya Rian pada saat itu adalah yang terkaya. Jadi bisa dibilang di antara semua keluarganya itu adalah bumi dan langit. Sebegitu jauhnya. Ketika itu ada satu orang tantenya yang masih, ya menurut Rian, mempunyai budi pekerti dan hati yang luhur. Masih baik lah istilahnya. Atau mungkin dia punya skenario lain, nggak tahu ya. Nah ini menurut Rian nih. Terus tantenya ini ngadulah kepada ibunya Rian. Dia bilang, Tante Erni, tahu nggak kemarin pas di arisan keluarga pada ngerencanain gimana caranya morotin kekayaan suami kamu. Sebut saja tantenya ini Tante Ita. Loh, kok begitu sih? Gimana sih? Nah, kebetulan ada dua orang yang paling vokal dalam arisan keluarga itu. Kebetulan waktu itu arisan keluarganya suaminya di mana gitu, para suami. Nah ibu-ibunya ngumpul sendiri, beda gitu. Kebetulan ada dua yang menonjol, kata Tante Ita nih. Nah, yang satu itu bilang, ya sudah, morotin aja hartanya. Yang satu lagi, yaitu, ya karena yang satu ini tidak terlalu menonjol, nggak usah disebutin ya namanya. Nah, yang satu lagi ini, yang paling menonjol, karena dia paling kecil, itu kita sebut aja Tante Sini. Tante Sini ditugaskanlah sebagai ujung tombak daripada proses pemorotan tersebut, ya kan? Yang mendengar hal itu marahlah. Siapa sih yang nggak marah dikasih tahu informasi seperti itu, ya kan? Nah, entah bagaimana, mungkin ini si Tante Ita tahu sifatnya Tante Erni kayak gimana. Ya orangnya tuh tegas, disiplin, ya toh lugas, pokoknya blak-blakan. Udah tahu, dikasih tahu, ya mungkin itu skenario-nya dia juga, kata Rian, ya kita nggak tahu ya. Tante Erni itu langsung melabrak Tante Sini sama tante yang satu lagi nih. Nah akhirnya tante yang ini, ya sebut aja lah Tante Ina. Tante Ina akhirnya clash nih sama ibunya Rian, Tante Erni. Clash dia nih, nggak terima. Padahal udah ketahuan rencananya, tapi tetap dia nggak terima gitu. Nah, Tante Sini yang diutus sebagai ujung tombak paling keras dilabraknya sama Tante Erni, ibunya Rian nih. Ya karena dilabrak begitu nggak terima dong. Ya memang mungkin dalam hatinya, waduh, belum jalan ininya, udah dilabrak duluan nih, udah ketahuan nih gitu kan. Ya tapi akhirnya mungkin mereka bekerja underground alias di bawah tanah, sampailah kita kembali pada titik di mana tadi Rian itu sampai diperlakukan seperti itu sama ayahnya, yaitu Kena. Nah, setelah bertanya-tanya begitu, Rian dengan kebingungan, tapi kan Rian harus kembali ke tempat dia kuliah karena dia harus melakukan wisuda dan lain sebagainya ya, untuk membereskan administrasi dan lain sebagainya di sana. Karena Rian dapat kabar ya melalui email bahwa dia telah lulus dengan baik dan dapat melangsungkan wisuda. Memang di situ menjadi kebahagiaan tersendiri. Ibunya pun senang, Ibu Erni senang. Cuman anehnya ya tetap ya, namanya ayahnya Kena itu biasa aja, datar aja. Oh, kamu lulus. Ya udah, Kena. Dan yang menjadi sakit hati yang terdalam buat Rian,
kelulusan S2-nya itu tidak dihadiri oleh orang tuanya. Karena dia sudah sangat berupaya luar biasa untuk mendapatkan S2 ini. Ya istilahnya kalau S1-nya ya S1 ya lulus ya, cuman S2 ini kan merupakan jenjang pendidikan berikut yang menurut Rian itu ya agak lebih susah lah daripada S1. Untungnya pada waktu itu Rian terselamatkan dengan hadirnya teman-teman dia. Jadi ya sedikit mengobati rasa kecewanya dia lah. Setelah selesai wisuda, Rian pun pamit ke seluruh temannya. Kemudian dia balik lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia keadaannya bukan semakin baik tapi semakin parah. Ketika balik dan Rian mulai mencari pekerjaan, sementara Rian bekerja di perusahaan ayahnya. Selang beberapa waktu, keluarga mereka diguncang dengan berita bahwa Erni, ibunya Rian, menderita kanker, yaitu kanker leukemia, waktu itu stadium 2. Dunia Rian serasa runtuh seruntuh-runtuhnya karena ibunda dia yang tercinta ya mengalami sakit yang tidak diduga-duga. Kemudian Rian pun berdoa kesana kemari, kesana kemari, dan tidak lupa juga bertanya kepada orang pintar. Kembali lagi jawabannya sama. Kamu akan diberikan semuanya setelah kamu 1 tahun pergi dari rumah kamu. Rian masih sangat tidak mengerti dengan jawaban-jawaban itu ya. Dia masih bingung. Ibu saya sekarang sakit, tapi kenapa sekarang saya harus meninggalkan rumah? Kan kasihan ibu saya, siapa yang jaga? Akhirnya Rian pun ya udahlah ya, saya jalanin aja gitu kan. Nah, Rian beserta Pak Kena itu menemani hari-hari Tante Erni. Dan terus Rian mencari jawaban dari medis dan non-medis. Nah, mungkin memang sudah suratan takdir ya. Ternyata dokter yang menangani, dokter spesialis leukemia yang menangani Ibu Erni itu adalah tetangganya dulu di tempat tinggal Rian yang dulu. Jadi Rian waktu kecil tuh sama dokternya waktu itu masih menjadi dokter umum, sekarang sudah menjadi spesialis darah. Betapa kagetnya, loh ini kan Pak dokter yang dulu ada di komplek ya? Oh iya betul. Dan Pak dokter pun ingat sama Rian dan ibunya. Karena ya memang namanya dokter di situ di komplek yang kecil, nggak begitu besar, apalagi sakit dari kecil gitu, ya pasti tahu lah ya, kenal gitu. Oh iya saya ingat. Disitulah makanya penanganan kepada Ibu Erni pun ya bisa dibilang kalau menurut Rian tanda kutip lebih spesial ya. Waktu pun berjalan tetap Pak Kena tidak berubah seperti itu ya, walaupun dia menangani istrinya sebaik mungkin, tapi tetap saja kepada Rian itu seperti acuh tak acuh. Sampai pada akhirnya Rian itu sudah tak tahan. Rian sampai memberikan gaji, seluruh gajinya dia yang pada bulan itu dia mendapatkan gaji 5 juta. Dia berikan semuanya untuk pengobatan ibunya. Nah selepas itu ya Rian udah gak punya tabungan apa-apa lagi. Ya mungkin masih ada, cuman ya menurut Rian itu untuk hidup sebulan pun gak cukup.
Nah, pada akhirnya ketika Rian itu sudah tidak tahan lagi, dia seperti putus asa, segala macem, ya kan? Akhirnya dia pergi ke Bali. Nah, di tengah keputusasaan dia, ya karena memang Rian ini kan, ya seperti saya bilang tadi, orang kaya ya. Nah, dia punya rumah tuh di Bali tuh. Dia nginep lah di situ sementara. Mungkin teman-teman kakak bertanya, loh katanya nggak punya duit, kok bisa ke Bali? Ya kalau menurut Rian, uang dia cukup pas-pasan untuk ke Bali. Karena waktu itu tiketnya masih lumayan murah. Di Bali pun Rian itu hidupnya luntang-lantung. Setiap hari dia bilang makan nasi jinggo aja yang murah, yang di bawah 5.000, ya kan? Terus kalau misalnya malam dia lapar, dia beli martabak yang di depan rumahnya, martabak telur ya, dan itu pun bisa makan untuk satu hari. Jadi martabaknya misalnya satu kotak gitu. Nah, malamnya dia makan itu, dia sisain tuh untuk pagi sama siang. Nah, paginya dia beli nasi jinggo buat dicampur untuk makan sama martabaknya tadi. Begitu tiap hari tuh. Akhirnya Rian ketemu dengan saudaranya. Rian punya ide untuk membuka sebuah usaha. Dan keluarganya pun, saudaranya ini setuju untuk modalin Rian. Tapi di tengah perjalanan, konflik pun terjadi. Gitu kan. Rupanya, ayahnya Rian mendengar bahwa dia itu akan membuka usaha dari modal sepupunya. Entah bagaimana, akhirnya ayahnya itu memotong dan mentransfer balik modal yang diberikan sepupunya kepada Rian. Ini saya bayar lunas supaya Rian itu nggak punya beban utang kepada kamu. Gitu. Nah, singkat cerita, Rian pun di Bali menemukan tambatan hatinya. Tapi bersamaan dengan ditemukan tambatan hatinya, sakit ibunya pun bertambah parah. Sehingga pada sakit ibunya yang sudah 1,5 tahun itu, di bulan ke-5, di 1,5 tahun, kan satu tahun 6 bulan. Nah, di bulan ke-5 ini, Rian dipanggil sama ayahnya. Pada waktu itu juga malamnya itu Rian mimpi kalau giginya copot. Kebetulan Rian tuh ada tabungan sekitar 3 juta. Ayahnya nelpon, Pak Kena. Rian, kamu segera ke Jakarta, balik. Ibu kamu sedang tidak baik-baik saja. Kayaknya kritis nih. Wah, udah deh pokoknya Rian, udah pikirannya kemana-mana. Besoknya dia langsung beli tiket on the spot, terbang ke Jakarta. Dan selama di pesawat itu, wah, pokoknya Rian berdoa deh. Segala macam doa dia baca supaya ibunya tuh nggak kenapa-napa. Sesampainya di sana, Rian malah kena prank. Ketika bertemu ibunya sedang duduk makan bubur. Loh, katanya ibu saya kritis. Kok malah makan bubur? Wah, kena prank gue nih sama ayah gitu kan. Ya udah akhirnya kangen-kangenan lah. Karena selama beberapa bulan Rian kan nggak ketemu. Ya kan. Udah gitu, dia izin pamit lagi, dia menceritakan semuanya. Ibu, saya sudah buka usaha sendiri. Waktu itu dimodalin, karena selama ini kan benar-benar lost contact sama ibunya, nggak pernah komunikasi. Karena Rian tidak mau menjadi beban pikiran ibunya yang lagi fokus untuk kesembuhan dirinya. Nah, Rian itu ngobrol, curhat, panjang lebar, cerita-cerita, sambil nemenin ibunya makan segala macem. Nah, Rian di situ cuma bisa 1-2 hari. Nah, kemudian dia pamit kembali lagi ke Bali. Karena memang di Bali kan ada pacarnya ya waktu itu. Oke, singkat cerita sampai di Bali, 2 minggu kemudian ayahnya kembali nelpon. Dan Rian itu kembali malam sebelumnya itu kembali dimimpiin giginya copot.
Tapi kali ini jelas sewaktu giginya copot itu ada bayangan wajah ibunya. Di situ dia udah siap-siap, ya kan? Ketika terbangun dari mimpi, dia udah siap-siap, baju udah masukin koper segala macam. Betul, jam 5 pagi ayahnya nelpon. Rian, kamu ke Jakarta sekarang, ibu bener-bener lagi dalam keadaan kritis. Rian pun langsung membeli tiket on the spot lagi, berangkatlah ke Jakarta. Sama seperti sebelumnya, Rian di pesawat itu baca-baca doa segala macam. Tapi kali ini Rian menemukan ibunya memang sudah sekarat. Waktu itu Rian ingat tepat jam 12 siang. Selama 1 jam Rian terus megangin tangan ibunya dan tidak berhenti membacakan doa untuk ibunya. Rian terus membacakan doa di kuping ibunda yang tercinta. Ayahnya di situ cuma ngeliatin aja, nggak ngapa-ngapain. Kemudian waktu itu sempet Rian dipanggil sama ayahnya. Nah, ayo kita keluar sebentar. Ayahnya cerita bahwa semalam ibunya itu sudah lumpuh separuh bagian kiri. Jadi bagian kiri itu udah nggak bisa digerakin. Nah, kalau kata dokter, ini tanda-tanda udah sebentar lagi. Gak lama mereka ngomong itu, setelah selesai ngobrol, Rian masuk. Jam 1 kurang 5, ibundanya sudah menunjukkan tanda-tanda mau tiada. Pokoknya ya seperti itulah gitulah. Kalau digambarkan kayaknya terlalu dramatis ya. Tepat jam 1, ibu dari Rian menghembuskan nafas yang terakhir. Di situ Rian menangis sejadi-jadinya karena ibunda yang tercinta telah tiada. Tapi Rian menangis di samping ibundanya telah tiada, dia juga memikirkan ayahnya juga yang belum sembuh juga nih. Masih belum seperti ayah dia yang sebelumnya. Nah, singkat cerita, setelah ibunya selesai dimakamkan, semuanya sudah kembali seperti biasa. Rian pun kembali ke Bali, kerja seperti biasa. Ketika di Bali ini, karena Rian merasa saya belum sempat mengenalkan calon saya kepada ibunda. Nah, di situ Rian tuh berdoa supaya ibunda tolong bantu saya apabila ibunda merestui hubungan saya dengan calon saya, ya kita sebut saya calonnya bernama Ima ya. Bernama Ima, tolong disegerakan semuanya. Tolong dibantu dari persiapan mungkin sampai nanti menikah dan sebagainya. Seperti keajaiban terjadi. Jadi ketika Rian ini memperkenalkan calonnya ke ayahnya, ayahnya dengan datar, ya sudah terserah kalau itu memang pilihan kamu. Ya sudah, Rian pun segera melamar Ima ya, dan kemudian ayahnya pun datang, Ima pun dilamar segala macam, semuanya berjalan lancar. Dan yang anehnya itu, mereka berdua mempersiapkan pernikahan hanya dalam waktu 1 bulan. Memang waktu itu Rian sama Ima berpikir bahwa ibunda, yaitu Tante Erni, yang membantu mereka siang dan malam. Karena menurut logika orang biasa itu di luar nurul banget mempersiapkan undangan, semuanya dalam 1 bulan. Dan semuanya dapat tempatnya jadi, foto pre-wed jadi. Wah, pokoknya semuanya jadilah. Tidak terpikirkan oleh
akal manusia biasa itu kayaknya mustahil banget. Setelah itu pun Rian ceritanya udah nikah nih ya sama istrinya Ima nih. Oke. Jadi sementara ini garis ceritanya di Rian. Setelah menikah, Tante Erni atau Ibu Erni, ibunya Rian itu meninggal dunia pada tahun 2012. Nggak lama setelah itu Rian menikah. Ternyata kejadian yang luar biasa ini tidak berhenti di situ saja. Tepat tidak berapa lama setelah Rian menikah, di tahun 2013, ayahnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi tahun 2013 ayahnya tuh meninggal dunia. Di sini kan kembali ya, Rian itu merasa penasaran. Kenapa kok hidup saya ini kok selalu dirundung dengan masalah. Apakah ini kelanjutan dari pelet dan santet? Ya, Rian pun mau gak mau menerima nasib yang sudah terjadi ya. Rian berpikir, kalau memang ini sudah takdir hidup saya, ya udah biarin aja deh. Yang penting sekarang saya sudah menikah dan ayah saya ada menyaksikan waktu saya menikah dan merestui. Itu saja saya cukup. Sekarang saya fokus untuk menafkahi istri saya dan memiliki keturunan bersama istri saya. Singkat cerita, tetap nih, Rian masih penasaran. Apa maksud dari 1 tahun akan segalanya didapatkan? Ternyata disinilah Rian mendapatkan jawabannya. Karena tepat 1 tahun Rian meninggalkan ibunya dan ibunya meninggal, kemudian ayahnya meninggal. Ya disitulah harta warisan Rian dapatkan. Jadi ramalan yang diberitahu oleh orang-orang pintar ini ya betul adanya. Terutama yang 7 orang ini ya. Bahwa 1 tahun Rian harus meninggalkan Jakarta atau keluar dari rumahnya, Rian akan mendapatkan segalanya. Ternyata 1 tahun ini setelah Rian keluar dari Jakarta, keluar dari rumahnya dan bekerja di luar dan menikah segala macam, ya memang sedih ya, karena orang tuanya meninggal dua-duanya. Rian mendapatkan semuanya. Teman kakak masih ingat kan bahwa tantenya Rian ini melaksanakan pelet dan santet. Nah jadi Rian ini kembali penasaran. Apa betul tantenya atau keluarganya yang kemarin ibunya cerita kepada dia yang melaksanakan pelet dan santet terhadap keluarganya? Rian kembali gerilya nih, mencari orang pintar. 7 orang yang mempunyai jawaban yang sama tadi kembali memberikan jawaban yang sama. Bahwa memang betul orang terdekat yang pelet dan santet pertama untuk morotin. Tapi ketika dirasa kurang, akhirnya disantet supaya mendapatkan semua. Karena kalau morotin itu kan dapatnya tipis-tipis ya, dikit-dikit ya. Tapi kalau nyantet itu ketika semuanya meninggal, semuanya nggak ada, kan dapat semuanya diambil. Dan kemungkinan itu mungkin dibagi rata. Tapi yang namanya Rian tetap masih tidak puas dengan jawaban seperti itu. Akhirnya Rian mendapatkan jawaban yang sangat amat tidak terduga dari salah satu orang yang Rian anggap pada waktu itu paling sakti. Ketujuh orang ini semua memberikan bantuan atau tawaran apakah pelet dan santet mau dikembalikan kepada orang itu. Tapi Rian menjawab dengan tegas tidak.
karena saya tidak ingin menjadi seperti orang itu, dan mungkin nanti apabila saya kembalikan pelet dan santetnya, ini akan berlangsung terus turun-temurun ke anak saya, ke cucu saya, dan lain-lain, sehingga ini tidak akan pernah berhenti. Jadi tolong dibelokkan saja. Jadi misalnya Rian dan keluarganya dan istrinya disantet, ya dibelokin supaya nggak kena. Jadi tolong diberikan perlindungan lah, kalau kata Rian nih. Nah, balik lagi, satu orang yang memberikan jawaban yang sangat tidak terduga, yang Rian anggap dia yang ya mungkin paling sakti ya, kata Rian nih. Dia memberikan jawaban yang sangat amat di luar nurul. Dia memberitahukan bahwa kerabatnya ini menyantet keluarga Rian yang jumlahnya sama dengan sebatang emas 1 kilo. Bayangkan, ya mungkin pada waktu itu tahun 2010-an sekian, harga emas itu sekian gitu ya. Kalau sekarang kan 1 kilo udah 1 M lebih. Mendengar jawaban itu pun Rian kaget luar biasa. Loh, kok sampai setega itu mau mencelakai keluarga saya? Nah, kemudian praktisi ini yang kita sebut saja Babe. Babe itu menjawab, ya rela-rela aja dia ngebuang sebongkah emas. Orang yang dia dapetin bisa 10 kali atau bahkan 20 kali. Kan dia cuman nggak cuman nyantet, dia kan juga numbalin. Kemungkinan nanti akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Terus kan Rian bingung nih. Apa itu sesuatu yang luar biasa? Ya, pokoknya nanti kita lihat saja. Babe hanya boleh bilang sampai di sini, dan Babe tidak bisa untuk membalikan santetannya ke orang itu. Karena apabila dibalikan, nanti ceritanya beda lagi. Tapi ya udahlah ya, Rian tuh udah masa bodoh lah. Yang penting dia sekarang fokus sama kehidupan dia yang baru, mempunyai buku baru, lembaran baru. Nah, singkat cerita, ini Ima kan kuliah nih, ya. Ima kuliah, kemudian Ima juga, ya syukur-syukur sekarang Rian tuh udah mulai punya uang ya, sehingga dia bisa membiayai Ima kuliah. Jadi Ima juga kuliah S2. Nah, kemudian yang lucunya ini, Ima ini kuliah S2 ngambil topik agak nyeleneh ya. Topiknya ini mengenai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, jadi pada waktu itu Ima ketika sedang survei istilahnya, mengumpulkan data nih untuk makalahnya dia, ketemulah dia dengan Tante Sini bersama anaknya Andre. Loh, Ima di situ terkejut luar biasa. Kenapa? Karena rumah sakit di mana tempat Ima survei untuk mengumpulkan sumber-sumber untuk sumber data untuk membuat makalah itu adalah rumah sakit yang khusus hanya menangani satu penyakit saja. Tante, lagi ngapain di sini Tante? Oh enggak, Tante cuma mau check up aja nih, nganterin Andre. Lah, kalau misalnya check up, berarti kan ada yang sakit ya. Sedangkan
di rumah sakit itu hanya menangani satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan saja. Berarti penyakitnya itu dong. Nggak ada lagi kan? Bukan rumah sakit umum loh. Akhirnya ketika Ima pulang ke rumah, Ima pun menceritakan hal ini kepada Rian. Wah, Rian di situ langsung ngomong, wah, kalau begitu salah satu di antara mereka pasti ada yang sakit itu tuh. Ya, di sini memang Rian tidak menceritakan penyakit apa secara rinci ya. Pokoknya penyakit yang tidak bisa disembuhkan lah, kata dia. Gak berapa lama kemudian Rian pun ngomong ke Ima, kamu jangan begitulah, jangan ngambil makalah itu. Saya sebagai suami ngeri, kamu pindah aja, cari subjek yang lain, yang lebih netral. Karena nanti jangan-jangan takutnya kamu bergaul dengan ini, malah nanti kamu kena. Ya namanya suami kan ya care sama istrinya ya, gitu kan. Terus kata Ima, loh aku kan udah dapat persetujuan judul segala macem. Kalau aku rubah lagi gimana? Ya pokoknya rubah aja, kata Rian. Karena aku nggak mau nanti kamu apa-apa. Karena ya pokoknya janganlah. Nah kemudian ternyata Rian mendapat kabar bahwa Andre meninggal dunia. Sedangkan Tante Sini bilangnya penyakitnya ya penyakit normal lah. Tapi yang anehnya peti matinya ditutup rapat, tidak boleh dibuka. Ya biasanya kalau orang meninggal kan mau dilihat ya, paling nggak mukanya kayak atau badannya atau gimana. Cuman yang anehnya waktu itu seperti tepat di saat Andre meninggal dunia, itu tepat waktu gunung meletus. Jadi seperti Tuhan dan alam pun tidak menginginkan Andre untuk ngelayat atau untuk melihat atau ngejenguk Andre pada terakhir kalinya. Ya Rian sih waktu itu nggak nganggep apa-apa ya. Cuman ya udahlah ya gitu. Ya Rian juga minta maaf karena nggak bisa datang ya karena takut lah ya. Namanya kalau gunung meletus terbang terus kan nanti kenapa-napa sama pesawatnya gitu kan. Nah singkat cerita, setelah waktu itu berlalu, Andre pun kembali kepada Babe. Be, bagaimana? Sekarang apakah sudah aman keadaan atau santet ini terus berlanjut? Babe bilang sekarang keadaan sudah sangat aman. Kenapa? Karena kerabat kamu yang memelet, menyantet, dan menumbalkan satu keluarga kamu telah melanggar perjanjiannya sehingga ada keluarganya yang berbalik terkena tumbal dari perjanjian kerabat kamu. Wah, di situ Rian seperti tersamber angin topan dan geledek dalam waktu yang bersamaan. Jadi Be, apakah itu Tante Sisi? Cuman Babe hanya tersenyum sinis saja. Ya, itu hanya kamu yang tahu. Babe mah nggak tahu apa-apa. Tapi dia tersenyum sinis. Ya, bisa teman kakak tebak lah. Kira-kira seperti apa, kan gitu kan? Di situ Rian kaget sekaget-kagetnya. Karena dia tidak menyangka bahwa selama ini ya toh, kemungkinan Tante Sisi yang berbuat seperti itu. Tapi ya akhirnya doa Rian terjawab ya. Tapi bukan melalui pelet, bukan melalui santet ataupun balas dendam kepada orang yang mau menumbalkan satu keluarganya. Tapi balasan itu langsung dari atas.
Biar bagaimanapun, akhirnya Rian beserta istrinya bisa selamat dari jeratan tumbal kerabatnya sendiri. Dan sampai sekarang pun, ya Rian masih was-was juga. Cuman ya tetap sekarang Rian ya bisa dikatakan mulai bahagia, walaupun masih banyak rintangan dalam hidupnya. Ya, itulah teman kakak, kisah yang dikirimkan oleh Rian. Luar biasa ya kisahnya. Sepertinya ini berlangsung bertahun-tahun dan sangat menegangkan. Rian menitipkan pesan kepada kita semua, janganlah saling iri kepada siapapun. Jagalah komunikasi yang baik dan tetaplah berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Luar biasa ya. Untuk teman kakak yang mempunyai kisah yang ingin dibagikan, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.